Podcast by Jasara Harja. Just Friend, ketemu lagi sama aku Olga Agatha di podcastnya Jasara Harja Prime JR, podcast ringan dan menarik by Jasara Harja. Hari ini beda ya, karena situasinya kalau biasa di ruangan yang berbeda, ini sekarang kita ada di kantornya Jasara Harja. Dan aku baru pertama kali kesini, jadi lumayan kaget, ternyata nyaman sekali di sini. Ada sofa-sofanya, terus kantornya juga bener-bener beda sama bayangan aku gitu. Dan di episode kali ini, kita nanti bakal ngobrolin tentang investasi untuk tabungan emas. Dan sebelumnya aku juga pengen ingetin kalau giveaway-nya masih ada loh. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ikutan, silahkan follow Instagram @pt_jasaraharja. Nanti akan ada pertanyaan di situ, tinggal dijawab aja di kolom komentarnya. Dan kalau misalnya teman-teman udah follow, pasti tahu tuh pengumumannya nanti akan ada di situ. Jadi pastiin sudah follow dan ikutan giveaway-nya ya di Instagram @pt_jasaraharja. Kalau gitu aku pengen menyambut narasumber yang udah datang di hari ini. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik, sehat semuanya. Sehat ya. Jadi nih Just Friend, kalau mungkin pada belum kenal, bisa perkenalan kali Pak, biar pada lebih akrab nih sama Bapak juga. Mau dari Bapak siapa dulu? Pak Budi dulu boleh? Boleh. Ya, saya Budi Kunchara. Saya manajer pasar modal di investasi di Jasara Harja. Oke. Seperti itu Pak ya. Jadi hal ini dibentangkan untuk memberikan insight mengenai investasi khususnya di bagi emas gitu ya. Emas. Oke. Nah ini ahlinya emas sudah datang ini Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya Arif Mon. Saat ini sebagai direktur di PT Pegadaian Galeri 24. Kita salah satu anak perusahaan dari PT Pegadaian Persero. Bisnis kita bergerak dalam bidang perdagangan emas, perhiasan dan batu mulia. Jadi kita punya 3 lini bisnis emas. Jadi kalau biasa pegadaian itu kan orang taunya untuk ya menggadaikan sesuatu gitu kan ya Pak. Ini termasuk anak perusahaan baru kah atau gimana Pak? Ya, jadi kita berdiri bulan Agustus 2018. Oh baru sekali ya. Iya, jadi kita khusus bergerak dalam bidang perdagangan. Nah, yang diperdagangkan tuh apa Pak biasanya? Jadi yang pertama emas batangan, kedua ada perhiasan, ketiga perhiasan yang dikemas dengan batu-batu mulia, terutama batu-batu mulia lokal. Jadi dalam rangka kita ingin menggerakkan kembali potensi bahwa negara kita ini punya kekayaan yang luar biasa untuk batu-batu mulia lokalnya. Itu salah satu misi kami juga. Nah kalau ngomong soal investasi ini kan sudah ada 2 pakarnya langsung soal investasi gitu ya. Sebenarnya banyak yang bilang kalau orang zaman dulu tuh nabung mah emas aja gitu kan. Tapi kalau buat anak-anak milenials mungkin ada banyak opsi-opsi lain kayak cobain aja saham, cobain aja obligasi gitu-gitu kan. Mungkin bisa dijelasin kali Pak kelebihan dari masing-masing ini dan bedanya apa sih sama emas gitu. Ya. Jadi Pak Budi dulu boleh Pak? Boleh, kalau dari kami dari sisi investasi gitu Pak ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi nih Pak Arif lagi lebih detailnya. Bahwa memang dari investasi yang namanya emas itu memang mempunyai beberapa manfaat ataupun kelebihan kan, kelebihan dari. Ya sebagai orang awam melihat bahwa emas itu yang pertama manfaatnya adalah lebih tahan terhadap inflasi kayak gitu. Jadi katakanlah seperti contohnya
kita membeli emas itu pasti kalau nilai uang itu sedang turun, katakanlah misalnya begitu indikasinya, kecenderungan emasnya tetap tinggi kayak gitu. Jadi lebih tahan terhadap investasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi awamnya adalah melihat bahwa emas itu mudah untuk dijual. Untuk jual beli kan gitu, cairnya gampang. Seperti kalau misalnya kita membeli deposito, kita investasi deposito, itu lebih cenderung kita harus menunggu sampai jatuh tempo. Tetapi kalau emas itu katakanlah seperti Pak Arif Mon tadi katakan, untuk jual beli emas batangan logam mulia itu bisa dijual kapan saja kan gitu, kapan saja, dan bisa lebih cair kapan kita memerlukannya kan gitu. Kalau saya dari sisi investasinya melihat seperti itu. Oke. Detail mungkin Pak Arif lebih gitu. Gimana Pak? Kalau dari emasnya sendiri tuh gimana tuh Pak? Ya benar yang dikatakan Pak Budi tadi. Lebih pasnya mungkin kita bisa bilang emas ini salah satu portofolio untuk melindungi nilai uang ya Pak. Betul Pak. Melindungi nilai uang. Banyak investasi kita kenal misalnya properti ya kan, saham, obligasi. Kalau emas mungkin lebih pasnya adalah perlindungan nilai uang dari katakanlah ancaman inflasi. Dalam jangka panjang sudah terbukti bahwa kenaikan harga emas itu sudah menjadi semacam jaring pengaman sosial lah bagi masyarakat. Ibu-ibu yang ingin menyekolahkan anak, ya kita tinggal bandingin 10 tahun yang lalu masuk kuliah katakanlah dengan biaya 50 juta misalnya. Sekarang mungkin udah 200 juta. Tapi ketika kita konversi ke emasnya, mungkin masih dalam jumlah gram yang sama gitu. Kira-kira seperti itu. Itulah yang kita sebut kenapa lebih kepada perlindungan nilai uang. Makanya kita dalam program-program edukasi yang kita lakukan kepada masyarakat, kita tidak merekomendasikan untuk unsur spekulatif atau trading. Kalau yang pengen beli pagi sore udah dapat untung, ya mungkin dia lebih baik saham biasanya kalau kayak gitu bursa berjangka. Itu kan pilihan ada di masing-masing. Tapi kami berada dalam komitmen ingin melakukan edukasi bahwa dalam jangka panjang emas terbukti lebih ampuh. Sehingga banyak pertanyaan kepada kami, kapan dong bos waktu yang tepat untuk beli emas? Iya itu tuh. Terus kapan waktu yang tepat buat jual emas? Kita jawabnya simpel aja. Waktu yang tepat buat beli emas saat ada uang. Waktu yang paling pas buat jual emas saat butuh uang. Simpel kan? Karena sangat liquid tadi. Sehingga kita tidak rekomen beli emas kalau untuk tujuan spekulatif. Kita lebih baik melakukan edukasi secara logik kepada masyarakat. Tapi kalau ingin perlindungan uang, terutama dalam jangka panjang, sangat-sangat kita rekomen. Kira-kira seperti itu. Nah kalau zaman orang tua kita tuh kan biasa menyimpan emas dalam bentuk emas batangan ya Pak ya. Nah tapi sekarang banyak nih mulai dari rekening buat nabung emas gitu kan. Itu tuh sistemnya gimana sih Pak? Sama kayak nabung di bank biasa kah atau gimana? Jadi sebenarnya tabungan emas ini prinsip dasarnya adalah beli dan kemudian dititip. Jadi kalau di Pegadaian tuh kan beli emas ke galeri, rekening titipan dibuka di Pegadaian. Sehingga saldonya juga muncul dalam bentuk kuantitas, dalam bentuk gramnya. Itu sangat mudah, tinggal download aplikasi Pegadaian Digital Service, ikuti panduan di situ, udah bisa registrasi. Kemudian tahap berikutnya ingin melakukan aktivasi finansial, ingin top up saldo atau ingin jual saldonya, tinggal daftarkan rekening banknya ke outlet terdekat. Tempat pembukaan rekening. Itu sangat-sangat simpel dan sangat-sangat praktis. Keuntungan tabungan emas adalah kita tetap bisa melakukan perlindungan nilai uang tanpa harus memikirkan risiko penyimpanan. Fisiknya ada di Pegadaian. Dan satu hal kami pastikan adalah di Pegadaian tabungan emasnya fisik barangnya ada dulu, baru kita jual. Jadi kita tidak pernah bermain spekulasi. Itulah galeri salah satu tugasnya menyediakan fisik emasnya. Ada emasnya, beli, kemudian silakan dititip. Kita namakan produknya
rekening tabungan emas. Sangat-sangat oke. simpel, terutama buat adik-adik milenial. Itu sangat kami rekomend. Dan setahu saya juga ada cashbacknya gitu-gitu kan, kalau beli ada promo code-nya gitu-gitu ya. Jadi memang sudah sesuai dengan kebutuhan milenial sekali gitu Kita sebenarnya. ingin memudahkan masyarakat secara umum bahwa untuk melindungi nilai uang dalam bentuk emas sekarang sangat-sangat gampang. Dan juga nggak perlu nunggu uang terkumpul banyak dulu. Mulai dari 20.000 aja bisa, kira-kira gitu. Iya, Nanti iya. tinggal dikonversi di bukunya 0,0 berapa gram sampai satuan tertentu 1 gram. Kalau mau nyetak juga boleh. Intinya benar-benar kita mudahkan dari sisi cara untuk pembukaan rekeningnya, cara pembayarannya, kemudian ingin top up saldonya atau juga sangat-sangat gampang. Oke. Agar masyarakat semakin teredukasi bahwa kita perlu nih menyediakan jaring-jaring pengaman di setiap rumah tangga. Ya. Ada kondisi-kondisi termasuk juga untuk milenial yang mungkin punya usaha startup, punya usaha-usaha kecil yang mulai berkembang. Kami sering mengamatin problemnya kadang-kadang adalah di manajemen keuangannya. Jadi ketika kemudian usaha berkembang, cash flow-nya udah masuk, uang terkumpul, cenderung tergoda untuk gaya hidup konsumtif. Iya. Kita seringlah berinteraksi, punya pengalaman panjang berinteraksi dengan usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro. Begitu usahanya maju, godaan bagi mereka itu sangat berat untuk menahan eksistensi dirinya. Ya. Ingin segera memperlihatkan nih, sehingga kadang-kadang ya mohon maaf, motor masih baru ganti motor, Ya. mobil masih baru ganti mobil, karena godaan untuk memperlihatkan eksistensi diri. Kadang ada kejadian istri masih baru diganti juga. Nah, artinya kita dengan membuka semakin mudah dalam membeli emas, menabung emas dan sebagainya, sehingga ini mengamankan juga ketika suatu saat usahanya berkembang, bisnis berkembang, butuh modal, ini punya emas nih, emas sangat liquid. Ya. Karena kadang-kadang usaha-usaha kecil mikro itu ketika usaha berkembang apa dan sebagainya, bukan jatuhnya itu bukan karena prospek bisnisnya yang seret, enggak. Karena modal kerja Dipakai buat gaya hidup gitu ya. lifestyle yang nggak liquid. Ya. Akhirnya ya carilah pinjaman yang akhirnya costnya tinggi. Nah, Ya. kami sering juga bertemu dengan kejadian seperti ini. Sehingga diharapkan dengan program-program tabungan emas seperti ini, itu bagian dari yang saya bilang tadi, pengaman lah. Masyarakat tuh punya aset yang bisa dilikuidkan. Ya. Ketika nggak butuh, udah biar aja, nggak usah dijual. Nah, gitu lah, Ya, kira-kira filosofinya gitu, Mbak. Kalau dari Pak Budi sendiri, Pak, memang tadi kan dikatakan bahwa ya kalau lagi ada uangnya ya menabung lah gitu kan. Tapi mungkin ada tips-tips nggak sih, Pak? Mungkin pembagian keuangan itu baiknya gimana gitu? Ya, kalau dari pembagian keuangan sebenarnya tergantung dari bagaimana kita menyikapinya gitu. Jadi memang ada beberapa investor-investor yang mempunyai tipe-tipenya gitu. Ada tipe yang memang risk taker, ada juga yang risk averse seperti itu. Tapi kalau bagi kita kan di sini hanya paling tidak mengedukasi masyarakat gitu. Bagaimana untuk jangan bersifat, Pak Arisman tadi bilang jangan bersifat seperti konsumtif kan gitu. Yeah. Jadi kita harus melihat dari sisi milenial inilah kita coba untuk memasukkan edukasi bahwa untuk emas ini seperti bahasa kata Pak Arisman, memang dia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan lainnya, tetapi mempunyai resiko yang kecil. Resiko kecil itu pertama. Yang kedua, dari sisi tadi saya juga menarik Pak Arif bicara masalah emas, tapi saya nanti mau tanya lagi mengenai jual belinya seperti apa, Pak. Gitu, Pak. Iya. Jual beli seperti apa? Apakah nanti saya beli di sana atau nanti saya jual di sini? Nanti mekanisme seperti apa? Nanti Pak Arif dulu. Yang kedua, yang terakhir adalah ketiga. Dari sisi memang kalau kita investasi emas itu
tidak perlu ada yang namanya pengetahuan khusus kan gitu. Pengetahuan khusus, jadi simpel sekali, semua orang masyarakat luas tuh bisa melakukan seperti itu. Lain halnya kalau misalnya kita berinvestasi saham atau mungkin obligasi lainnya, itu ada fluktuasinya, ada namanya technical, fundamental dan segalanya. Tapi emas itu kita simpel aja berbicara bahwa kita beli emas di saat lagi harga turun, kan harga turun kita beli, kita simpan, kalau naik kita beli, kan sesimpel itu gitu loh. Jadi bagi milenial hal ini sesuatu yang mudah untuk untuk mudah dicerna oleh mereka gitu. Jadi memang Galeri 24 ini saya tadi 2018 ya, baru mungkin hampir 2 tahun ini Pak ya, yang sudah spin off dari Pegadaian, memang buat saya sih suatu alternatif yang baik untuk dilanjutkan gitu ya. Saya rasa itu. Oke, nah ini juga menjadi pertanyaan sih Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau harga turun ya kita beli gitu kan. Tapi kalau misalnya saham kan kita bisa belajar. Oke, kira-kira harga turunnya kapan nih? Nah kalau emas tuh taunya gimana Pak caranya Pak? Ya memang kalau volatilitas harga emas ini banyak faktor ya Bu ya. Dan kita sampai saat ini nggak bisa memprediksi. Apakah minggu depan akan naik? Kita paling hanya bicara tentang indikasi, proksi. Misalnya nih yang lagi sangat menarik nih, saat ini prediksi para ahli ya, saya nggak berani bilang pakar ya, kita sendiri kita nggak gitu, tapi kita hanya rajin mencari referensi. Nah, di Amerika lagi pilpres nih, kalau yang menang Biden katanya, itu dana stimulus akan kenceng. Kalau dana stimulus kencang, likuiditas di pasar itu akan membanjir. Ketika likuiditas membanjir, itu yang terjadi ancaman inflasi akan tinggi. Itu kan ilmu dasar aja ya Pak Budi ya. Ketika likuiditas membanjir, ancaman inflasi meningkat, ya otomatis orang akan nyari safe haven. Safe haven itu yang kira-kira tidak tergerus oleh inflasi. Impact dari Biden menang tuh katanya bisa meningkatkan harga emas. Tapi belum tentu juga. Ketika misalnya ini ditemukan vaksin COVID oleh Pfizer, beda lagi gitu nanti ya. Jadi hal-hal seperti itu kalau kami sekali lagi memang kapan beli emas ya sudah, nggak usah tunggu Biden menang, nggak usah tunggu vaksin, kalau ada uang. Kira-kira seperti itu Mbak. Mungkin jadi itu prinsip makanya kita nggak mau juga memastikan itu nggak boleh. Nah, kita mengedukasi aja ke masyarakat. Dalam jangka panjang terbukti. Pada dasarnya semua investasi baik. Paham apa? Dan ilmu investasi yang paling dasar itu juga kan jangan taruh telur kita dalam satu keranjang gitu ya Pak Budi ya. Nah, makanya kita dari sisi kita edukasi karena kebetulan bisnis kita emas. Kita berkolaborasi juga dengan teman-teman di pasar modal. Kita berkolaborasi bahwa kita harus beri pilihan semakin banyak ke masyarakat agar budaya investasi, budaya melindungi nilai uang semakin tinggi. Sekaligus ya jangan jor-joran untuk lifestyle. Itu poinnya. Kira-kira gitu. Mungkin kalau orang zaman dulu mikirnya emas mah nggak kebeli, toh sekarang bisa dengan harga lebih murah pun bisa udah mulai menabung emas gitu ya. Tugas kita menyediakan berbagai metode, menyediakan berbagai denom, sehingga masyarakat bisa ukur. Gua 1 gram aja deh. Itu pun di Pegadaian bisa dicicil sampai 2 tahun, setahun. Nah, betapa mudahnya sekarang masyarakat bisa beli. Bisa dicicil juga Pak ya? Di Pegadaian itu ada namanya produk mulia. Jadi bisa beli emas secara cicilan. Itu kan nggak berat Mbak jadinya. Kalau 1 juta dicicil 12 kali kan. Betul. Begitu lunas fisiknya langsung kita serahkan. Itu ada produk dari Pegadaian juga namanya produk mulia. Jadi mitos kalau beli emas harus uang banyak dulu, enggak. Kita patahkan. Beli emas harus ke toko-toko yang jauh dulu, kita patahkan gitu. Ngomong soal toko juga nih Pak, kan biasa ya gitu kan, beli emas di toko dibentuk jadi perhiasan juga, nanti akan ada ongkosnya. Nah tapi pada saat menjual itu biasa kan jadi pertanyaan tuh Pak, patokan harganya gimana gitu. Nah kalau dari Pegadaian sendiri seperti apa Pak? Jadi kalau Galeri 24 kita selalu dengan standar harga pada saat transaksi. Kita jual pada harga transaksi. Kemudian pada saat ada masyarakat atau customer ingin buyback dengan acuan harga juga pada hari transaksi.
Oke, iya. Tapi tentu ketika pembelian kembali tentu ada harga buybacknya. Itu udah umum. Tapi kami pastikan acuan harga adalah harga terakhir pada saat transaksi, bukan harga yang ada di kwitansi. Iya, jadi nggak cuma kira-kira dikurang sendiri kita nggak gitu. mau merugikan masyarakat. Kalau dia beli misalnya hari ini harga 1 gram 1 juta, dia beli ke kita harga di invoice 600.000, masa dengan standar harga 600.000 enggak? Ya. Kira-kira gitu. Jadi akan dipakainya harga pada hari itu juga. Ya. Jadi sebenarnya udah merasakan manfaat dari itu yang menyelamatkan uang dari inflasinya ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk Galeri 24 nih Pak, mungkin yang menonton atau mendengar belum banyak yang tahu sebenarnya itu apa sih Pak? Ya. Jadi kita sekali lagi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, emas batangan, perhiasan, dan batu mulia. Saat ini kami udah punya jaringan outlet itu 105 outlet seluruh Indonesia. Oke. Jadi kami hadir mulai dari Aceh sampai Papua ada. Ya. Nah, secara digital kita udah punya 3. Satu katalog galeri24.com. Itu kita bisa belanja online di situ. Kemudian kita hadir di Tokopedia. Kita udah ada hadir juga di Shopee. Oh, iya. Jadi kalau boleh kami bilang, mungkin kami satu-satunya perusahaan retail emas yang unik. Dalam artian kita nationwide, kita beroperasi di seluruh Indonesia dan multi brand. Kita jual berbagai brand. Kalau emas batangan mulai dari brand Antam, brand UBS, brand Lotus Archie, kita punya semua. Kalau perhiasan kita jual berbagai macam perhiasan dari berbagai vendor terkemuka di Indonesia. Ada di toko kita. Jadi semua brand ada. Dan itu semua yang kita jual adalah melalui quality control yang ketat. Kita memastikan barang yang dijual di seluruh outlet galeri sudah melalui proses quality control yang ketat. Nah, saat ini kami juga kembangkan berbagai varian. Nah, sekarang kan Mas sudah jadi gaya hidup nih Mbak. Wow. Udah ada dalam bentuk souvenir. Wih. Ini sangat menarik nih. Iya. Buat kenang-kenangan bagi teman. Iya, misalnya ada Atau teman keluar dari kantor bisa kado yang wedding, yang perpisahan. Ini pun kami bikin gaul nih. Wow. Emas tuh sekarang nggak kaku. Wow, kayak kartu elektronik biasa gitu, tapi emas isinya. Nah, ini juga sangat menarik bagi adik-adik milenial. Iya. Karena beli emas tuh sekarang udah menjadi lifestyle. Nah, itu bagian dari kami membudayakan atau mengedukasi adik-adik milenial kita untuk mulai deh berapapun sesuai kemampuan, jangan habisin buat konsumsi. Iya. Sebagian, nah, kalau yang menarik. Yang di kartu tuh berapa gram tuh Pak? Yang paling atas? Ini ada yang setengah gram. Setengah gram, ya. Yang 24. Nah, ini semua kami buat desain-desain yang menarik. Nah, ini yang co-branding galeri. Brandnya udah galeri. Ini lucu sekali buat kado ulang tahun juga bisa ini ya. Gitu. Jadi kan sekarang temanya kan katakan dengan cinta, buktikan dengan emas. Waduh. Gitu. Jadi jangan gombal-gombal doang gitu. Daripada beli bunga 500.000, sayang kan besok udah layu. Mending kasih ini deh setengah gram. Berbunga lagi nantinya kan. Nah, pasti itu ya. bagian dari upaya-upaya kita di Galeri 24 melakukan edukasi. Nah, kenapa kami bilang unik, nationwide dan multi brand? Ada perusahaan-perusahaan perdagangan emas yang lain, dia mungkin punya cabang di seluruh Indonesia, Pak Budi. Ya. Tapi dia hanya single brand. Jadi dia brand dia aja. Ada perusahaan yang jual multi brand, tapi beroperasinya lokal doang. Mungkin hanya di satu kota. Dia punya cabang sih banyak, atau satu provinsi aja. Kalau kita nationwide punya 105 outlet seluruh Indonesia. Jadi tadi Pak Budi sempat nanya, Bapak beli di Aceh, minggu depan Bapak pindah tugas ke Papua, cari aja outlet Galeri 24 di Jayapura. Bapak jual di situ. Dengan harga yang sama, Pak. Dengan harga yang sama seluruh Indonesia dan transparan, karena setiap hari kita update di website. Di transparansi, keragaman harga, kenyamanan bertransaksi, jaminan kadar, mungkin pasnya ke Galeri 24.
Iya. Itu menurut kami. Iya. Tapi penting sih Pak untuk standarisasi harga karena ya gitu. Kadang-kadang kita belinya di mana harganya bilangnya berapa, begitu dijual, kok beda gitu kan. Nah kalau misalnya orang udah telanjur beli dari di luar Galeri 24, kemudian ingin menjual, apakah bisa di Galeri 24 Pak? Saat ini untuk emas batangan kami masih lakukan pembatasan. Oke. Podcast by Jasara Harja.